Bunda, gimana sih caranya untuk merubah pola makan? Aku tuh saat ini masih makannya 5 kali sehari. Soalnya masih belum bisa makan kayak snack-snack cemilan, itu masih belum kuat. Teman-teman, jadi untuk perubahan dari pola makan ya, makan sering porsi kecil itu enggak secara signifikan. Aku juga butuh waktu. Kalau misalnya lambung kita udah membaik, itu nanti bakalan bisa normal lagi. Aku juga pernah ngalamin itu ya. Di video kali ini aku akan berikan beberapa tips lagi ya, motivasi agar kalian juga bangkit, tetap semangat, cepat sembuh seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan ya, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, dan buat kalian nih yang sudah mulai ngechat aku, nanya-nanya tips puasa ya, gimana sih kita agar bisa puasa di bulan Ramadan, bagi tipsnya. Insya Allah nanti next video aku bakal buatin khusus tips menjalankan ibadah puasa dan apakah Bunda sudah bisa puasa. Jadi pada saat aku berjuang pun saat itu ya aku puasa meskipun gak full. Jadi kita tuh harus memperhatikan beberapa hal dari pada saat sahur, kemudian aktivitas apa yang harus kita lakukan seharian ya pada saat menjalani ibadah puasa. Selain itu juga pada saat buka puasa menu-menu apa aja yang harus kita siapkan. Dan aku juga nanti insya Allah ya bakal membuatkan menu-menu pada saat buka puasa dan pada saat sahur. Jadi pastikan kalian untuk selalu mantangin ya video-video aku. Yang belum subscribe, bantu subscribe ya. Jangan lupa juga di share video-video aku, like, komen juga ya. Nah teman-teman, berdiri gimana nih kabar kalian? Semoga sehat semuanya ya. Di video kali ini aku udah siapin handphone lagi. Aku bakal jawab lagi pertanyaan kalian nih, karena masih banyak banget ya pertanyaan yang belum aku jawab. Makanya aku memutuskan untuk membuatkan video ini. Dan untuk saat ini aku masih sering menerapkan pola hidup sehat ya, terutama olahraga itu wajib banget. Apalagi ya aku tuh pejuang, mantan pejuang. Alhamdulillah saat ini udah aktivitas normal, cuman aku itu bisa kambuh kalau lagi datang bulan atau mungkin habis kebanjiran. Kemarin tuh di rumah aku kebanjiran ya, makanya yang udah nungguin aku live di TikTok, mohon maaf ya belum bisa live lagi karena masih capek banget badan aku, kerjaan di kantor. Jadi kerjaan di kantor aku tuh kalau lagi banjir luar biasa banget ya, karena aku tuh penanggulangan bencana, jadi mohon dimaklumin ya. Nah, di video kali ini teman-teman aku bakal bahas ya pertanyaan atas nama Lekion 3207. Ini ada pertanyaan lagi. Teman-teman terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku, dan yang bertanya juga terima kasih banyak ya, semoga lekas sembuh kembali. Bun, saya sakit sudah 1 tahun tapi makannya masih 5 kali sehari Bunda. Dulu gimana caranya agar bisa makan normal 3 kali sehari? Soalnya saya kalau cuma diganti ngemil doang nggak bisa, kalau nggak dikasih nasi saya bingung Bun, semoga dijawab. Ya, terima kasih. Jadi aku itu kalau misalnya kalian bertanya pasti aku jawab. Kalau nggak jawab langsung, aku bakal buatin videonya. Kenapa aku bakal buatin videonya? Karena agar teman-teman yang lain mungkin yang mengalami sensasi yang sama bisa nonton video ini, dan tentunya juga bisa bermanfaat untuk orang banyak ya. Karena aku tuh bukan dokter, jadi kalau misalnya ngomong aku itu bertele-tele menjelaskan ya, karena memang aku pengalaman pribadi, aku tuh bukan dokter. Kalau dokter kan biasanya menjelaskan saat set ya, karena dia tahu ilmunya ya. Aku tuh nggak punya ilmu kedokteran, cuman aku punya pengalamannya, seperti itu ya. Nah, jadi untuk pejuang asam lambung ini disarankan ya atau diwajibkan untuk makan sering porsi kecil ya. Ada beberapa orang juga sih yang komen, tapi kalau makan porsi kecil itu kan bukan tidak menjamin kita cepat sembuh. Jadi untuk pejuang asam lambung, kalau pengalaman pribadi aku sih, caranya itu makan sering porsi kecil. Berapa kali sih makan per hari pada saat itu Bun? Biasanya ya aku itu makan 5-6 kali per hari. Kenapa? Karena aku itu teman-teman gastritis, ada radang di lambung aku juga GERD. Jadi kalau misalnya aku sekali makan banyak, misalnya nih aku makan 3 kali sehari dan makan porsi aku banyak, itu aku langsung benggah, sendawa. Menurut aku tuh perut aku tuh langsung gak enak.
jadi bawaannya kayak perih banget. Jadi aku tuh nggak bisa kalau misalnya makan banyak, nggak bisa. Meskipun dikunyah halus, tapi kalau misalnya makan aku banyak, itu nanti perutnya itu langsung nggak enak. Jadi jam berapa aja sih bunda makan pada saat itu? Ini juga ada yang bertanya. Jadi teman-teman, aku tuh buat jadwal dari saat bangun tidur jam 4 atau setengah 5 udah bangun, minum air putih ataupun mungkin konsumsi tepung Garut sebelum sarapan. Jadi makan nasi aku nih biasanya jam 7 atau setengah 7. Kemudian jam 9. Jam 9 ini bisa makan nasi atau diganti oat, ya, itu bisa. Oat ini kan juga padat ya, bisa untuk pejuang asam lambung, dan itu bagus menyehatkan lambung. Kemudian di jam 10 aku mulai ngemil tuh ya, mulai ngemil yang apa aja, ngemil biskuit kayak kalau misalnya udah nggak ada nasi, pada saat itu aku minum susu SR ya. Kemudian di jam 11 boleh makan lagi, makan nasi, tapi aku itu makan nasinya di jam 7, jam 9, kemudian di jam 12. Di jam 11 itu aku ngemil, kadang buah, kadang yang lain-lainnya biskuit. Jam 12 aku makan, tapi sebelum makan nasi aku itu sholat dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya udah makan baru sholat, bawaannya itu aku ngantuk, nggak semangat gitu loh. Nah kemudian biasanya jam 12 setengah 1 makan. Jam 1 aku itu mulai biasanya minum air kelapa hijau kalau pada saat itu ya, pada saat berjuang minum kelapa hijau. Kemudian di jam 2 aku mulai ngemil lagi, ngemil kayak biskuit ataupun kayak buah-buahan gitu. Kemudian di jam 3 nih aku mulai makan nasi lagi, itu wajib. Jadi kalau misalnya aku nggak bawa nasi di kantor, aku tuh selalu seduh oatmeal. Jadi kalian boleh atur sesuai dengan jadwal kalian, mau jam berapa aja, yang penting makan itu sering tapi porsinya kecil, seperti itu ya. Kemudian di sore hari aku tuh biasanya makan setengah 7, karena habis isya itu kan kita udah nggak boleh ya makan apa-apa karena udah mendekati jam tidur. Jadi pada saat mau tidur saran aku hindari makan berat ya, karena itu nanti bisa membuat kita pengosongan makanan di lambung itu lama. Jadi biasanya kan pejuang asam lambung itu membutuhkan beberapa waktu ya untuk dikosongkan makanan-makanan yang ada di perut atau di lambung kita. Makanya kalau bisa disarankan untuk makan ya, atau makan itu kalau bisa setengah 7 ataupun mungkin jam 6 pada saat sebelum maghrib, saran aku sih seperti itu. Adapun kalau misalnya nanti pada saat mau tidur itu lapar, bisa makan makanan yang lain kayak oat. Aku tuh selalu sedia oat ya. Dan kalau misalnya terbangun di malam hari, kita boleh nggak sih makan nasi? Ya boleh-boleh aja sih. Cuman kalau aku tuh makan nasi kan harus ada lauknya ya. Kalau tanpa lauk itu rasanya kayak gimana gitu ya. Jadi cara aku nih kalau terbangun di tengah malam, aku tuh wajib banget seduh oatmeal. Kadang aku campur dengan energen kacang hijau ataupun energen yang vanilla. Jadi menurut aku tuh agak manis gitu. Itu pun gak banyak, kadang 1-2 sendok aja, itu bisa tidur lagi. Minum air hangat. Jadi aku tuh selalu bawa air hangat di dekat tempat tidur aku ya, pakai termos yang kecil. Nah, terus gimana bun agar kita bisa makan normal lagi? Kalian sebenarnya gak usah buru-buru dan gak usah khawatir. Makan normal itu nanti pasti ada waktunya, yang penting lambung kita tuh udah mulai enakan. Cara melatihnya gimana? Nah, pada saat itu ya, sama halnya dengan minum obat, konsumsi obat. Tadinya mungkin aku makan obat, minum obat 3 kali sehari, jadi 2 kali sekali sampai benar-benar berhenti. Jadi aku berhentinya itu nggak langsung habis ya, nggak langsung berhenti, enggak. Jadi perlahan-lahan aku mengenali dulu nih kondisi aku. Sama halnya dengan makan ya. Kalau misalnya nih hari ini aku udah makan 5 kali, tapi lambung aku itu udah mulai enakan gitu. Jadi tadinya mungkin 5 atau 6 kali dirubah jadi 4 kali. Jamnya diatur aja. Diatur mungkin jam 7, kemudian makan lagi di jam 10, 3 jam kan. Kemudian makan lagi di jam 12 atau jam 1 ya. Kemudian setelah itu makannya jam 5. Jadi diatur aja, yang penting kita tuh makannya jangan di jam 7 malam atau di atas jam 7 malam. Itu udah kurang bagus ya untuk pejuang asam lambung. Nah, tapi gimana caranya bun kalau misalnya perutnya itu kayak masih perih, masih belum bisa makan 4 kali. Jadi kalau masih belum bisa jangan dipaksakan, berarti memang lambungnya itu masih belum sembuh, masih butuh
pengobatan, masih butuh pemulihan. Jadi jangan terburu-buru, karena kalau nanti udah membaik, udah nggak ada sensasi, itu nanti bakalan bisa normal lagi. Tapi Bun, ini udah setahun kok nggak ada perubahan. Jadi teman-teman, kalau misalnya nih udah konsumsi obat-obatan dokter tapi nggak ada perubahan, minta ganti obatnya. Dok, aku tuh udah konsumsiin dok tapi nggak ada perubahan. Minta tindakan selanjutnya ya, bisa di USG misalnya, endoskopi. Itu sebenarnya bisa kita meminta atau mengajukan. Kalau dokter bilang, tapi kamu belum pantas untuk endoskopi, nggak apa-apa konsumsi obat dulu. Ya aku nih ya teman-teman ya, daripada aku konsumsi obat-obatan jangka panjang yang nggak tahu sampai kapan konsumsinya, mendingan aku sekalian dicek. Apa sih yang terjadi sama aku? Kok lambungnya nggak sembuh-sembuh, makan ini salah, makan itu salah. Jadi dokter itu agar mikir ya, oh iya, ini harus dilakukan pengecekan lebih lanjut. Karena kalau misalnya kita konsumsi obat-obatan jangka panjang tapi nggak ada efeknya ataupun mungkin nggak ada pengaruhnya, sensasinya masih ada aja, nggak sembuh-sembuh, itu perlu dipertanyakan. Yang pertama mungkin pola hidup kita yang masih berantakan. Yang kedua mungkin kita nggak mau menghindari makanan pantangan. Yang ketiga mungkin pikiran kita masih sulit dikontrol. Yang keempat mungkin kita masih sering begadang, ngerokok, minum alkohol. Itu juga wajib diperhatikan. Tapi kalau misalnya kalian sudah menghindari semuanya, menerapkan pola hidup sehat, udah konsumsi obat-obatan, nggak sembuh-sembuh, ya harus minta ke dokter kalian. Ngomong, dok aku tuh udah minum obat-obatan, udah terapin pola hidup sehat tapi nggak ada perubahan, sebaiknya saya minta di USG atau di endoskopi dok. Dokter tuh bakalan memberikan kalau kita sudah memberikan alasan yang tepat ya. Jadi jangan pernah takut untuk mengeluarkan unek-unek kita ke dokter. Aku tuh orangnya nggak mau menyimpan-nyimpan sesuatu, apalagi tuh untuk kesehatan. Jadi harus berani. Kan biasanya ada, aku tuh takut banget Bun ke dokter, takut divonis ini itu. Ya nggak apa-apa, ya kan kita ke dokter. Jadi kalau misalnya nggak di tangan dokter, siapa lagi, daripada nanti disimpan-simpan, lama-lama nanti makin memburuk, kan bahaya. Yang rugi siapa? Ya diri kita sendiri. Jadi stop, jangan pernah takut untuk mengeluarkan unek-unek kalian. Kalau udah konsumsi obat ini nggak cocok nih dok, biasanya kan dokter akan berikan resep, tapi obatnya itu nggak jauh beda biasanya. Dok aku udah minum ini, aku tuh dulu, dok aku udah minum ini dok, udah 2 minggu tapi nggak ada perubahan. Oke, kita ganti. Aku tuh sampai dikasih obat racikan. Racikan itu karena ya obat-obatan yang udah diracik sebelum itu nggak mampan. Oke, aku racik nih kata dokter, kamu minum ini, kamu minum ini. Alhamdulillahnya ada perubahan. Dan pasca endoskopi itu aku juga diberikan obat-obatan yang mungkin ya harganya itu di atas rata-rata, karena memang aku pengen sembuh. Jadi itu aku berani karena aku pengen sembuh. Aku nggak mau penyakit ini terus-terusan bersarang di tubuh aku. Kenapa? Karena nggak enak. Yang ngalamin itu bukan orang-orang yang selalu ngomongin aku, yang ngalamin itu aku sendiri. Jadi ya aku harus ngomong, karena setahu aku dokter ini kan serba bisa. Kalian pernah gak sih mikir, dokter pasti bisa nih, aku minta ini pasti bisa. Aku tuh selalu berpikir, yang penting aku ikhtiar. Aku minta sama dokter, dok aku pengen dicek nih lebih lanjut, dok aku lagi ngerasain ini. Aku tuh semuanya unek-unek aku luapkan semuanya, jadi ditangani secara cepat. Jadi kalian juga kalau misalnya ngalamin hal yang tidak wajar, komunikasikan, konsultasikan agar ditangani. Jadi nggak terus-terusan sensasi itu akan bersarang di tubuh kalian. Jadi untuk yang makan porsinya kecil ya diterapkan aja. Kalau misalnya udah enakan, lama-lama itu nanti bakal terbiasa. Kalau misalnya masih perih ya belum bisa, diganti cemilan. Nggak apa-apa, nasi itu bagus kok. Yang penting kita tetap menerapkan pola hidup sehat, disertai makan buah-buahan, lauknya diperhatikan. Kalau misalnya lambungnya udah sembuh, udah sehat, itu nanti bakalan bisa 3 kali ataupun mungkin 4 kali dulu, 3 kali, lama-lama kan normal. Aku juga nggak secepat itu ya, tadinya 5 kali 6 kali, tiba-tiba alhamdulillah saat ini udah makan itu udah 3 kali sehari. Cuman cemilan aku tuh banyak. Biasanya kalian pernah ya, aku tuh sering ngupload short, kalau nggak donat, sarabi, cemilan-cemilan apa aja, aku selalu
stok di meja kerja aku. Begitu juga di rumah, kalau aku lagi di rumah nih, aku tuh mutar otak, hari ini masak apa lagi ya, yang penting aman sama aku, sehat untuk anak dan suamiku. Jadi aku tuh selalu mutar otak. Jadi makan nasi 3 kali sehari, cuman cemilan aku tuh banyak, seperti itu ya. Makanya alhamdulillahnya berat badan aku naik, dan aku tuh sekarang lagi fokus selain konsumsi susu ini ya, SR12, aku juga rutin saat ini konsumsi jus kurma susu. Itu enak banget dan bisa menambah berat badan, meningkatkan imunitas, menambah daya tahan tubuh ya. Dan itu efeknya emang terlihat, bukan sama aku doang, sama anak dan suamiku juga. Semangat beraktivitas, semangat menjalani hari-hari, seperti itu sih teman-teman ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku, Deva dan Bunda, dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.